Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh anggota kelompok 2 dan kelompok 6B kelas B Indralaya. Di sini kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan penelitian yang berjudul Pengolahan Limbah Tahu dengan menggunakan pendekatan Green Manufacturing. Adapun anggota kelompok kami ada Martalia Adinda Perdanti, Lingga Putri Herani, saya sendiri Yuriska Fariha, Sabrina Maidrila Falyani, Alif Ripaldi, dan Audrey Falza. Next slide. Laporan penelitian ini dilatar belakangi oleh makanan yang berupa tahu yang merupakan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sehingga permintaan dan produksinya terus meningkat, termasuk di Desa Jubelan yang memiliki industri tahu sejak 1986. Proses produksi tahu ini menghasilkan limbah padat berupa ampas tahu dan limbah cair dari sari kedelai yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan karena mengandung zat organik tinggi yang menimbulkan bau tidak sedap serta menjadi media tumbuhnya mikroorganisme berbahaya. UKM tahu di desa tersebut menghasilkan sekitar 20 kg limbah per hari, namun pengolahannya masih kurang optimal dengan sebagian limbah cair dibuang ke saluran air dan limbah padat hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengolahan limbah ampas tahu agar dapat memberikan nilai tambah sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Slide. Adapun rumusan masalah dalam laporan penelitian ini yang pertama, bagaimana dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembuatan tahu menggunakan life cycle assessment dan bagaimana memanfaatkan limbah tahu yang dapat menghasilkan nilai ekonomis. Dengan hipotesis yang digunakan dari Sugiono tahun 2000, yang pertama, proses produksi tahu memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan yang dapat diidentifikasi dan diukur menggunakan pendekatan life cycle assessment. Yang kedua, pengolahan limbah tahu menjadi produk olahan seperti tempe gembus dan pupuk organik cair dapat meningkatkan nilai ekonomis limbah. Next slide. Selanjutnya landasan teori. Dengan bahasan pertama yaitu pembuatan tahu. Nah, pembuatan tahu sendiri yang pertama menggunakan kedelai dengan menyokir kedelai yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kemudian perendaman dan pencucian untuk memudahkan proses penggilingan yang direndam selama 4-5 jam. Setelah perendaman, kemudian dilanjutkan pencucian yang bertujuan untuk membersihkan kotoran hasil rendaman. Kemudian penggilingan yang setelah menjadi bubur kedelai itu perebusan yang akan menghasilkan limbah berupa ampas tahu. Kemudian ada penyaringan yang ditambahkan asam cuka, lalu pencetakan dan pemotongan yang sudah digumpalkan diletakkan pada alat pencetakan untuk menjadikan tahu. Next slide. Kemudian pada limbah ampas tahu sendiri itu terdapat kandungan berupa air sebanyak 82,20%, protein 4,71%, lemak 1,94%, karbohidrat 11,07%, dan abu sebanyak 0,08%. Next slide. Selanjutnya masuk ke pengertian dari green manufacturing ini. Jadi green manufacturing ini mengarahkan untuk konsepnya sendiri itu mengarahkan bagaimana cara mendesain sistem manufaktur yang ramah lingkungan dengan mengubah cara pengelolaan bahan baku, penggunaan energi, proses produksi, dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Nah, green manufacturing ini juga dianggap sebagai proses inovatif karena potensi dan alasan yang bermanfaat seperti meminimalisir limbah untuk pencegahan polusi, konservasi energi, dan masalah kesehatan dan keselamatan. Nah, untuk manufaktur itu sendiri apa sih? Jadi manufaktur itu adalah proses keindustrian yang mengubah suatu barang jadi atau setengah jadi dari mulai bahan baku hingga proses teknologi. Dalam manufaktur itu berlaku ilmu tanpa laku sama dengan kosong, tapi laku tanpa ilmu sama dengan kerdil. Next slide. Kemudian masuk ke
Life Cycle Assessment. Jadi untuk pengertian dari LCA ini itu merupakan metode yang digunakan untuk menerapkan perbaikan pada lingkungan, mengevaluasi dampak yang ditimbulkan, dan menghitung juga penggunaan sumber daya alam, energi, serta pembuangan yang ditimbulkan dari produksi ke lingkungan. Nah, untuk tahapan dari LCA ini ada yang pertama itu ada goal and scope definition. Nah, jadi ini tahapan ini nih adalah proses untuk mengidentifikasi alasan untuk melaksanakan LCA dan menentukan ruang lingkup, batasan, serta unit fungsional dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah life cycle inventory. Nah, tahapan pengumpulan data yang berupa penginputan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi tahu, energi, serta alat transportasi. Kemudian yang ketiga adalah life cycle impact assessment. Nah, jadi tahapan ini nih tahapan yang digunakan untuk perhitungan untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan produksi perusahaan. Kemudian yang terakhir ada interpretation step. Jadi kalau tahapan ini merupakan tahap interpretasi dari seluruh tahap yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi setelah mengetahui kegiatan menimbulkan dampak besar, langkah selanjutnya itu menganalisa mengenai sistem yang memiliki dampak lingkungannya. Next slide. Kemudian ini ada penelitian terkait. Jadi di sini ada 6 penelitian terkait. Yang pertama ini ada dari Aulia dan kawan-kawan 2021. Judulnya tentang penentuan faktor pendorong dalam penerapan green manufacturing di PT Aneka Adilogam. Untuk metodenya itu dia pakai green manufacturing dengan metode fusitopsis. Untuk permasalahannya ini dia itu setelah dilakukan penelitian menggunakan metode green manufacturing, proses produksi terdapat limbah yang kurang dalam penanganannya, seperti limbah pasir dan gas buang. Untuk solusinya sendiri, itu ada melakukan sosialisasi mengenai konsep dari green manufacturing dan juga tentang alat perlindungan diri kepada pegawai perusahaan. Selanjutnya itu ada Prabowo dan Suryanto tahun 2019. Judulnya itu ada implementasi Lean and Green Manufacturing guna meningkatkan sustainability pada PT Sekar 5 Pratama. Untuk metode yang digunakan itu sama, yaitu Green Manufacturing. Kemudian untuk permasalahannya sendiri itu ada usaha dalam pengelolaan was dari kain tenun, terutama pada proses penyelesaian akhir dengan menggunakan eco-efisiensi dan eco-cost dalam usulannya. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan itu menggunakan limbah yang sudah tidak terpakai atau kondensat untuk umpan boiler, proses penghilangan kanji menggunakan air sisa pendingin mesin, dan proses scouring menggunakan sisa air cucian. Next. Selanjutnya ada penelitian dari Prayuda dan kawan-kawan. Dia judulnya ini penerapan Green Manufacturing pada IKM Dadi Mulyo. Metode yang digunakan itu sama. Kemudian permasalahannya itu ada menumpuknya limbah serbuk kayu yang dapat mencapai 400 kilo per hari dan belum diolah sama sekali. Solusi yang ditawarkan dengan menggunakan metode Green Manufacturing, limbah serbuk kayu diolah menjadi bahan yang mendapatkan nilai tambah. Kemudian ada penelitian dari Asih dan kawan-kawan 2018. Judulnya ini pengelolaan produksi bersih nata de soya dengan menggunakan konsep Lean and Green untuk meningkatkan efisiensi pada home industri nata de soya Bu Atun, Pleret, Bantul. Nah, metode yang digunakan di sini ada Lean and Green Manufacturing. Permasalahannya industri ini belum menggunakan metode ataupun konsep tertentu untuk melakukan perbaikan, sehingga masih terjadi pemborosan dan pembuangan limbah sembarangan yang berakibat pencemaran lingkungan. Solusi yang ditawarkan itu ada terjadi pengurangan dalam waktu proses produksi keseluruhan sebesar 9,10 menit dan mengalami peningkatan efisiensinya sebesar 2,68%. Next. Selanjutnya ada penelitian dari Kurnia dan kawan-kawan 2022. Judulnya Integrasi Lean and Green Manufacturing untuk mengurangi pemborosan proses dan limbah kertas. Nah, untuk metode yang digunakan itu sama seperti sebelumnya, Lean and Green Manufacturing. Permasalahannya lead time dan proses time yang memakan banyak waktu dan limbah kertas sebanyak 191,6 kilo tiap bulannya. Untuk solusinya sendiri itu dengan metode Lean and Green Manufacturing tadi, proses
perekrutan dilakukan secara online dan dapat menghilangkan limbah kertas menjadi 0 kg per bulan, serta dalam proses perekrutan menghasilkan lead time menjadi 16,4 hari dari 17,9 hari. Yang terakhir itu ada dari Susanti dan kawan-kawan 2015. Ini judulnya penyusunan strategi untuk terwujudnya green manufacturing atas dasar faktor-faktor yang menjadi prioritas. Metode yang digunakan green manufacturing, permasalahannya ini harga jual yang ditawarkan masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual produk dengan spesifikasi serupa yang diproduksi oleh luar negeri. Solusi yang ditawarkan dengan menambahkan perencanaan langkah implementasi pada strategi yang telah dioptimalisasikan GM pada IKM Batik Kota Pekalongan. Selanjutnya ada metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang berupa opini subjek secara individual dengan menggunakan hasil observasi secara langsung. Data ini didapat dari wawancara kepada pihak UKM pabrik tersebut, yaitu pabrik tahu di Desa Jubelan dan kejadian di lapangan di pabrik tersebut. Lalu untuk data sekunder, itu data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang dilakukan dalam penelitian dari studi pustaka seperti jurnal yang berhubungan untuk membantu penelitian tersebut. Lalu ada beberapa teknik cara pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Jadi observasi di sini bertujuan untuk mengetahui keadaan aktivitas dan kegiatan pabrik, khususnya penanganan limbah dan seberapa banyak limbah yang dihasilkan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan langsung oleh pemilik pabrik. Tahap ini didapatkan untuk memperoleh data banyaknya limbah dan cara penanganan limbah itu tersendiri. Yang terakhir itu adalah studi pustaka, di mana studi pustaka ini berguna untuk sebagai literatur review atau acuan peneliti itu untuk menganalisis suatu permasalahan, penyelesaiannya dengan cara mencari referensinya itu dari beberapa sumber baca seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Pengolahan data di sini tahap ini berfokus pada identifikasi limbah yang dihasilkan dari proses produksi tahu, mencari tahu banyaknya limbah yang dihasilkan, melakukan penanganan limbah, pembuatan solusi, dan menentukan produk baru yang akan dibuat dari olahan limbah tahu itu tersendiri, serta menghitung biaya dari produk baru yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan perhitungan yang dibantu dengan software untuk memudahkan dalam perhitungan. Lalu ada pembahasan di mana pembahasan pada penelitian ini berfokus pada penanganan limbah tahu itu dan seberapa banyak limbah tahu yang dihasilkan. Setelah itu diusulkan untuk mengolah limbah tersebut menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah perusahaan yang tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, di sini ada diagram alir bagaimana penelitian ini dilakukan. Yang pertama itu ada diawali dengan studi literatur dan studi lapangan. Lalu untuk studi literatur dan studi lapangan ini digabung untuk menentukan perumusan masalah yang menjadi topik penelitian tersebut. Nah, saat sudah ada permasalahan yang akan dipecahkan, itu ada pengolahan data. Lalu ada pengolahan data di mana di sini dilakukan dengan cara observasi secara langsung, wawancara, serta studi pustaka tadi. Lalu ada analisa dan pembahasan, dan terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Pada tahap ini pembahasan peneliti tadi sudah dijelaskan seperti sebelumnya, di mana berfokus pada penanganan limbah dan seberapa banyak limbah tahu dihasilkan. Setelah itu diusulkanlah cara mengolah limbah tersebut menjadi produk baru yang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Hasil dari pembahasan, next.
Jadi yang pertama itu ada dilakukan pengumpulan data. Yang pertama itu ada data produksi. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pabrik tahu secara langsung dalam sehari, itu produksinya itu mampu menghasilkan tahu sebanyak 80 papan kayu dengan ukuran 45 kali 45 cm dengan 2 kuintal kedelai yang diperoleh dari pemasok kedelai. Nah, untuk data ini juga ada juga penanganan limbah yang lain itu oleh pabrik. Yang pertama itu ada limbah cair, ini dibuang secara langsung ke aliran yang ada pada sekitaran pabrik. Yang kedua itu ada pada limbah ampas tahu. Sebagian itu digunakan lalu diberikan kepada warga yang menginginkan, sisanya lalu dibuang juga pada aliran air yang ada di sekitaran pabrik. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada dilakukan pengujian limbah pada tahu, di mana di tabel ini merupakan hasil pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan tambahan dari kadar air limbah yang berhasil atau yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu pada pabrik tersebut. Pada pabrik bisa dilihat dari data di tabel berikut. Next. Nah, jadi untuk pengolahan data selanjutnya itu ada goals and scope pembuatan tahu, di mana ini merupakan tahap pada life cycle assessment yang merupakan sasaran dan lingkup yang bertujuan untuk mendeskripsikan sasaran, sistem yang akan dievaluasi, dan juga batasan dari hubungan dengan dampak dari sistem yang bersangkutan pada produksi tahu tersebut. Nah, sasaran dan lingkup LCA ini merupakan produksi tahu dari desa Jubelan. Di antaranya itu ada beberapa goals pembuatan tahu, terus ada juga scope pembuatan tahu dan sebagainya. Nah, di sini ada goals ini bertujuan untuk mengidentifikasi limbah dari dan juga menganalisa dampak dari lingkungan hasil dari proses produksi dari pabrik. Penelitian ini juga menggunakan tahu sebagai objek penelitiannya. Nah, yang kedua itu ada scope pembuatan tahu, di mana ini menggunakan cradle to gate yang berisi proses dari produksi pada tahu. Nah, data ini juga diambil langsung dengan pengamatan langsung di pabrik pembuatan tahu. Nah, biasanya untuk menentukan goals dan scope ini menggunakan software berupa Sima Pro gitu. Next. Nah, jadi di sini juga ada life cycle inventory dari produksi tahu, di mana ini merupakan data input atau outputnya. Nah, jadi di input itu dia ada memasukkan air dengan proses perendaman, lalu untuk outputnya itu ada limbah cair rendaman sekitar 2.495 kilo dan kedelai rendaman 500 kilo. Terus ada air juga yang masuk sama kedelai rendaman 500 kilo itu melalui proses pencucian. Selanjutnya itu outputnya itu berupa limbah cair cucian sekitar 585 kilo. Lanjut itu ada kedelai cucian 500 kilo. Nah, untuk air 100 kilo itu sama kedelai cucian 500 kilo dan juga ada solar 8,2 kilo itu menggunakan proses penggilingan dengan output karbon dioksida sekitar 270 kilo dan juga bubur kedelai 600 kilo. Nah, selanjutnya itu air 7.620 kilo dengan bubur kedelai 500 kilo dan juga kayu bakar 0,1 meter kubik itu dilakukan dengan proses pemasakan. Jadi dia mendapatkan output limbah cair pemasakan sekitar 3.800 sekian kilo dan juga karbon dioksida sekitar 270 kilo. Nah, selanjutnya itu ada air sama whey tahu 600 kilo itu akan melalui proses penyaringan di mana output itu berupa limbah cair penyaringan dan juga kedelai. Nah, selanjutnya si kedelai tadi dia ditambahkan asam cuka sama whey tahu itu menggunakan proses pemberian cuka dengan outputnya itu tidak ada
langsung difiltrat, tahunya itu 300 kilo menggunakan teknik pencetakan atau proses pencetakan dengan limbah cair pencetakan 30 kilo sebagai outputnya. Nah, selanjutnya itu tahu 300 kilo itu melalui proses pemotongan dengan output sisa pemotongan tahu itu sekitar 3 kilo per papan tahunya. Next. Baiklah, selanjutnya untuk menentukan produk baru dari olahan ampas tahu, dari hasil diskusi dengan pemilik pabrik dan data yang diperoleh dari pengamatan selama ini, pemilik masih mencemaskan limbah yang dihasilkan dari proses produksi tahu ini, yang dimana terdapat 2 limbah, yaitu limbah cair dan limbah ampas tahu. Selama ini, limbah cair hanya dibuang di saluran air yang menuju area pesawahan, sehingga dapat menimbulkan polusi pada tanah yang ditanami sayuran. Sedangkan limbah ampas tahu digunakan untuk pakan ternak sapi, dan sisanya dibuang sama halnya limbah cair. Next. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan HPP tempe gembus. Yang pertama itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pembuatan tempe gembus, karena ampas tahu ini diperoleh dari pabrik sendiri dan kayu bakar diperoleh dari kayu yang sudah tumbang di kebun-kebun sekitar, serta tidak digunakan lagi, maka harga diasumsikan berikut. Nah, untuk harganya itu 31.000, tapi yang dipakai hanya 23.500. Next. Selanjutnya itu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini diberikan oleh pekerja yang memproduksi tempe gembus dalam sekali pembuatan. Terdapat seseorang pekerja yang membuat tempe gembus ini dengan gaji yang diasumsikan 50.000 per hari. Yang ketiga itu biaya overhead variable. Biaya overhead variable ini merupakan biaya yang berpengaruh pada seberapa banyaknya jumlah tempe gembus yang diproduksi. Pada pembuatan tempe gembus ini, dapat biaya overhead variable yang terdapat pada kayu bakar, di mana kayu bakar sendiri seharga 145.000 per ikat. Dapat dilihat di harga 145.000, maka karena jumlah yang digunakan itu 0,25, maka nilainya itu 36.250. Next. Yang keempat itu ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak meningkat maupun menurun walaupun sedang tidak melakukan produksi. Dapat total harganya itu 945.000, tapi biaya hariannya itu ada di 374. Next. Yang terakhir itu ada harga tempe gembus per bungkus. Harga per bungkus pada tempe gembus dapat dihitung dengan total biaya variabel dibagi dengan banyaknya produk yang diperoleh. Berikut merupakan rincian biaya sebelum dilakukan biaya harga pokok produksi. Biaya per harinya itu 109.751 dan biaya per tahunnya itu 40.590.000. Next. Nah, perhitungan HPP pupuk organik cair itu sama seperti yang sebelumnya itu biaya bahan baku totalnya 2.350. Next. Biaya tenaga kerja langsung sama 50.000 per hari. Untuk biaya overhead variabelnya itu kosong. Next. Biaya tetap. Nah, biaya tetapnya itu 54.000, tapi total yang dipakai itu cuma 62.000. Next. Nah, yang terakhir itu harga pupuk organik cair per liter. Total biaya variabelnya itu biaya per hari 107.000, biaya per tahunnya itu 39 juta. Kurang lebih 39 juta. Untuk biaya tetapnya itu totalnya 107.000, sedangkan per tahunnya itu kurang lebih 39 juta juga. Next. Oke, Nah, Alip ya? Oke, masuk ke analisis ya dari proses pembuatan pupuk organik cair. Cara pembuatan itu yang pertama adalah proses pembuatan pupuk cair masih menggunakan cara yang sederhana ya. Untuk penelitian ini dengan alat dan bahan yang sederhana. Proses pembuatannya yaitu siapkan bahan-bahan seperti limbah cair pupuk tahu, gula merah, air kelapa tua, dan air bersih. Setelah bahan dan alat sudah siap, selanjutnya menimbang gula merah dan dilarutkan dengan air bersih. Setelah dilarutkan, kemudian dicampur dengan air kelapa dan air limbah tahu yang sudah disiapkan. Lalu larutan tersebut ditaruh dalam botol lalu difermentasikan. Oke. Untuk masuk ke analisa dari nilai harga pokok atau HPP dari tempe gembus ini ya.
Jadi kita harus tahu dulu apa sih HPP itu. HPP adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, ditambah persediaan produk dalam proses awal dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Oke, dalam HPP ini digunakan metode variable costing ya, karena produksi dari tempe gembus dan tahunya itu masih dalam skala kecil, sehingga untuk perhitungan biayanya itu lebih efisien menggunakan metode variable costing. Nah, dari biaya-biaya itu sudah disebutkan tadi dalam perhitungannya. Jadi intinya itu pada analisanya itu biaya bahan baku itu sekitar untuk pembuatan tempe gembus ini 23.500 yang menghasilkan 200 bungkus. Lalu biaya tenaga kerjanya kurang lebih 50.000 per hari. Biaya overhead variabel yaitu dalam hal ini kayu bakar. Biaya overhead variabel itu adalah biaya yang tidak tetap ya, tidak tetap, tapi biaya yang tidak secara langsung terlihat tetapi tetap ada selama proses produksi. Seperti kalau yang untuk pembuatan tempe gembus ini kayu bakar. Nah, itu per harinya itu digunakan kurang lebih biayanya itu 36.250. Biaya overhead tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi maupun tidak dalam proses produksi, sehingga tetap biayanya itu berjalan. Nah, dalam hal ini yaitu depresiasi dari alat pembuatan dari tempe gembusnya itu. Nah, perhitungan depresiasi alatnya itu kurang lebih dalam sehari itu Rp374 per hari. Jadi dari hasil perhitungannya itu harga pokok produksi yang didapat sekitar 549 per bungkus modalnya. Kemudian untuk ditawarkan ke konsumen atau nilai jualnya itu perhitungannya keuntungannya 200% dan diaperkan harga sekitar Rp1.646,25 per bungkus. Nah, untuk analisa nilai harga pokok produksi HPP produk organik cairnya itu sama menggunakan metode variable costing karena pembuatan produksinya itu masih dalam skala kecil. Jadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, biaya bahan bakunya itu untuk 36 liter satu batch pembuatannya itu 36 liter yaitu Rp58.800. Biaya tenaga kerjanya kurang lebih Rp50.000 per hari. Biaya overhead variabelnya adalah air kurang lebih Rp720 per hari, dengan biaya overhead tetap sama yaitu depresiasi alat pembuatannya itu kurang lebih dalam satu hari itu Rp62. Nah, hasil perhitungannya itu didapatkan HPP untuk POC-nya itu sekitar 2.975,56 per liter pupuk organik cair. Kemudian untuk harga jual ke konsumen itu sekitar 8.926.067 per liter. Yang terakhir adalah pembuktian hipotesa. Nah, disebutkan tadi ada dua hipotesis, yaitu peneliti menduga bahwa permasalahan pabrik tahu di desa Jubelan mengenai adanya untuk memanfaatkan limbah dapat diselesaikan menggunakan green manufacturing. Dan untuk upaya meminimalisir limbah dari proses produksi tahu dan life cycle assessment untuk mengetahui informasi dari proses produksi khususnya pada dampak lingkungan yang dihasilkan, serta menggunakan analisa teknoekonomi untuk menghitung produk baru hasil olahan limbah dari aspek ekonominya. Nah, berdasarkan perhitungan dan analisa tersebut maka dibuktikan bahwa dengan cara life cycle assessment dan teknik ekonomi, metode ini dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di pabrik tahu di desa Jubelan ini. Oke, selanjutnya dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa next slide. Yang pertama itu ada pabrik tahu desa di Jubelan ini terdapat 11 kategori dampak lingkungan, antara lain karsinogen, inorganik, ekotoksitas, perubahan iklim, radiasi penion, penipisan ozon, pengasaman tanah, lahan yang digunakan, serta kandungan mineral dan bahan bakar fosil. Yang kedua, pengukuran dampak lingkungan pada pabrik tahu desa Jubelan menghasilkan kerusakan human health sebesar 3,64 kpt yang berarti 0,1
0,106 tahun hidup sehat hilang atau 928,56 jam angka hidup sehat hilang atau setara 928,56. Lalu yang ketiga, ampas tahu dan pupuk organik cair mampu mengurangi pencemaran limbah di lingkungan sekitar dari penentuan produk olahan limbah. Dan yang terakhir, HPP pada ampas tahu didapatkan sebesar 549 perak dan ditawarkan ke konsumen dengan harga Rp1.646,25 per bungkus. Untuk pupuk organik cair itu sebesar Rp2.975,56 dan ke konsumen itu Rp8.926,67 per liternya. Nah, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menentukan alternatif pengolahan limbah yang lebih dapat bermanfaat bagi lingkungan khususnya perusahaan. Lalu saran yang kedua itu untuk perusahaan dapat memanfaatkan limbah hasil dari proses produksi tahu menjadi tempe gembus dan pupuk organik cair agar dapat mengurangi pencemaran limbah di lingkungan sekitar. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, mungkin untuk Halimah Maulidia dulu yang pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan kalian menjelaskan tentang pendekatan green manufacturing di penelitian kalian. Nah, itu apakah pendekatan green manufacturing itu bisa diterapkan pada jenis industri pangan lainnya? Nah, kalau bisa itu kasih tahu apa alasannya bisa digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu ya. Selagi kami berdiskusi, mungkin dari Saudara Raina Nada Aurelia, dipersilahkan. Baiklah, saya izin bertanya, boleh dijelasin nggak kenapa pendekatan green manufacturing itu dianggap cocok untuk pengolahan limbah tahu di Desa Jubelan, meskipun kan skalanya itu masih dalam UMKM? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti pertanyaan sebelumnya tadi, kami tampung terlebih dahulu. Maka boleh dipersilakan Afliza Citra Rahmadini. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Tadi kan kalian ada ngebahas mengenai pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair itu memiliki keuntungan yang tinggi dari analisa harga jual. Nah, apa sih resikonya misalkan si pupuk cair ini berkelanjutan yang mungkin resiko yang timbul gitu dari produksinya apabila dilakukan secara besar. Terima kasih. Terima kasih Citra atas pertanyaannya. Baiklah, mungkin pertanyaan yang akan dijawab duluan itu pertanyaannya Raina yang akan dijawab oleh Lingga. Kepada Lingga dipersilahkan. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Raina. Jadi tadi Raina nanyakan kenapa pakai pendekatannya itu green manufacturing, padahal skala dari pengolahan limbah ini kan masih UMKM kan. Nah, jadi untuk green manufacturing ini cocok diterapkan di UMKM seperti pabrik tahu di Desa Jubelan. Itu karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada efisiensi lingkungan, tapi juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan limbah menjadi produk baru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu menjadi pupuk organik cair salah satunya.
Nah, jadi meskipun UMKM itu punya keterbatasan dalam hal modal dan juga teknologi, pendekatan ini bisa kita gunakan karena dia relatif fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal atau kondisi di sekitar lingkungan usahanya, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang dari sisi lingkungan dan juga bisnis UMKM itu sendiri. Jadi bagaimana Raina, apakah menjawab? Sudah menjawab Linda, terima kasih. Baik, sama-sama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan Halimah Maulidia yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya sendiri itu, apakah pendekatan green manufacturing ini bisa diterapkan pada jenis industri lain? Kalau iya, kenapa? Iya, pendekatan green manufacturing ini sangat mungkin sekali diterapkan pada industri pangan lain. Hal itu dikarenakan sebagian besar industri pangan menghasilkan limbah organik baik dalam bentuk padat maupun cair yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali atau diolah agar tidak mencemari lingkungan. Pendekatan green manufacturing ini menekankan pada efisiensi penggunaan bahan baku, energi, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan sehingga cocok untuk industri seperti pengolahan tempe, tahu, susu, buah-buahan, atau bahkan daging dan ikan. Misalnya limbah cair dari industri susu bisa diolah menjadi pupuk cair, atau limbah sayur bisa dikonversi menjadi kompos atau biogas. Mungkin sekian dari jawabannya. Apakah sudah jelas, Alina? Sudah jelas, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir oleh Afriza Citra Rahmadini yang akan dijawab oleh Marta Lia Adinda. Kepada Marta dipersilahkan. Jadi untuk pertanyaan Citra tadi kan meskipun dalam pupuk organik itu memiliki margin keuntungan yang tinggi dari hasil analisa jualnya, apakah akan ada timbul resiko dari keberlanjutannya itu jika produksinya itu dilakukan secara skala besar. Jadi yang pertama itu pasti ada. Itu bisa dilihat dari aspek kapasitas limbah cair tahunya sendiri. Itu kan dalam produksi tahu sendiri itu limbah cair yang dihasilkan itu berdasarkan volume atau jumlah tahu yang akan dibuat. Jadi jika misalkan permintaan dari pasar itu meningkat, maka volume limbahnya itu juga akan meningkat. Tetapi kalau misalkan permintaan dari pasarnya sedikit, otomatis juga sedikit. Jadi bisa dilihat dari resiko pertama itu dari kapasitas limbah cair tahunya itu. Yang kedua itu ada pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Karena dari limbah tahu sendiri itu dapat menyebabkan bau yang sangat menyengat jika tidak diolah dengan baik atau benar. Jadi kalau misalkan untuk pengolahan dari skala yang besar itu agak beresiko lebih tinggi. Jadi untuk ketiga itu ada dalam aspek ketergantungan pada teknologi fermentasi pada mikroorganisme. Jadi otomatis kalau misalkan kita menggunakan produksi limbah tahu yang lebih besar, itu akan kontrolnya itu lebih banyak karena kita akan menghilangkan bau, menghilangkan residu untuk pembuatan si pupuk organiknya itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari aku. Apakah udah menjawab, Citra? Oke, terima kasih Marta atas jawabannya sudah menjawab. Oke, mungkin aku balikin ke moderator. Terima kasih. Ya, mungkin bisa next slide. Nah, baiklah, terima kasih karena sesi tanya jawab telah selesai, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.